Allahumma arhamna bil Qur'an. Terkait tentang keorisinalan Al-Quran atau keaslian Al-Quran, banyak yang bertanya, apakah Al-Quran yang sampai kepada kita itu sama dengan Al-Quran yang ada pada zaman Rasulullah saat Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Untuk menjawab itu, tentunya kita akan coba memetakan sejarah turunnya Al-Quran sampai kemudian sampai kepada kita. Dalam kaitan ini, yang pertama, kita harus tahu bagaimana Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan dua cara. Yang pertama, dengan menggunakan malaikat Jibril sebagai perantara sampainya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Dan dalam keadaan semacam ini, Allah menurunkan Al-Quran ke Baitul Izzah. Lantas kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Terus kemudian cara yang kedua adalah Nabi Muhammad berdialog langsung dengan Allah miwara'il hijab. Lantas kemudian Nabi Muhammad mendapatkan Al-Quran dari Allah. Ini cara Al-Quran sampai kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya yang kedua adalah Al-Quran itu bagaimana dipelihara setelah Nabi Muhammad menerima Al-Quran dari Allah. Ketika Nabi Muhammad menerima Al-Quran dari Allah, pada saat itu juga Nabi Muhammad langsung menyampaikan kepada para sahabat. Sahabat pada saat itu diminta oleh Nabi untuk menulis dan menghafalkan Al-Quran. Para sahabat menulis Al-Quran dengan ditulisnya Al-Quran di pelepah kurma, kemudian di kain-kain, dan juga di bebatuan, bahkan di kulit binatang. Al-Quran yang ditulis akan dibuktikan, akan difilter dengan hafalan-hafalan para sahabat yang pada saat itu diminta oleh Nabi untuk menghafal. Dan bahkan juga sebaliknya, hafalan-hafalan mereka akan dibenarkan dengan Al-Quran yang ditulis. Jadi dua sisi ini, dua hubungan ini itu dilakukan oleh Nabi untuk menjaga Al-Quran, yakni menulis dan menghafal, dan kemudian setelah menghafal dan menulis, tulisan akan disesuaikan dengan hafalan, hafalan akan disesuaikan dengan tulisan pada saat itu. Di zaman Nabi, Al-Quran ditulis dalam tidak bentuk mushaf, artinya ditulis di pelepah kurma tadi, kemudian di bebatuan, di kain, dan bahkan di kulit binatang, tidak berupa mushaf. Kemudian tulisan-tulisan ini dikumpulkan di salah satu rumah putri Nabi. Dan kemudian pada saat di zaman Abu Bakar, atas perintah Umar, Abu Bakar mengkodifikasi Al-Quran dengan cara menulis kembali tulisan-tulisan Al-Quran yang ada pada kain, ada pada kulit binatang dan bebatuan. Lantas kemudian setelah ditulis, dalam penulisannya ada tata caranya, yakni didatangkan beberapa penghafal Quran. Didatangkan beberapa penghafal Quran dan didatangkan tulisan di zaman Rasul. Kemudian dibandingkan. Setelah dibandingkan, kemudian baru ditulis Al-Quran. Ini upaya kedua pemeliharaan Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Al-Quran di zaman Sayyidina Utsman. Pada zaman Sayyidina Utsman, upaya kodifikasi Al-Quran itu dianggap penting. Karena pada saat itu, Sayyidina Utsman melihat sudah banyak sekali negara-negara Islam atau wilayah Islam sudah berkembang. Tidak hanya di Jazirah Arab saja, tetapi di Afrika sudah
berkembang agama Islam. Sehingga ketika tidak ada panduan Al-Quran induk, ini dimungkinkan akan terjadi kesalahan dalam penulisan Al-Quran atau bahkan kesalahan dalam menghafal Quran. Mempertimbangkan hal ini, Sayyidina Utsman pada saat itu meminta Zaid bin Sabit untuk menulis kembali Al-Quran dalam bentuk 5 mushaf. Yang 5 mushaf ini nanti akan disebarkan ke wilayah-wilayah Islam. Salah satunya di Arab Saudi, di Baghdad, di Yaman, dan lain sebagainya. Ini untuk apa? Sekali lagi untuk menjaga Al-Quran pada saat itu. Agar Al-Quran itu tidak beda dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad pada zaman Nabi Muhammad masih hidup. Nah, setelah itu, yang tadinya Al-Quran di zaman Nabi Muhammad ditulis di pelepah kurma, ditulis di kulit binatang, dan dilanjutkan ditulis oleh Sayyidina Abu Bakar dalam bentuk mushaf, kemudian dilanjutkan di zaman Sayyidina Utsman dengan menggandakan pembukuan Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran dengan 5 mushaf. Ini di zaman Sayyidina Utsman dilakukan juga upaya pemberian nama surat dan juga pemberian titik pada tulisan Al-Quran yang tidak dilakukan oleh masa sebelumnya, yakni masa Sayyidina Utsman, masa Sayyidina Umar, masa Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran di masa Nabi tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya, tidak ada nama suratnya, tidak ada wakofnya. Di zaman Sayyidina Abu Bakar juga sama, tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya, tidak ada wakofnya. Nah, ini tentu akan menyusahkan orang yang ingin belajar Quran. Upaya yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman memberi wakof, memberi tanda baca dengan kasih titik, dan juga memberi nama surat, ini adalah kemudian bertujuan untuk memudahkan orang belajar Al-Quran. Jadi berkembang Al-Quran yang tadinya tidak ada titiknya kemudian menjadi ada titiknya. Di zaman Sayyidina Ali, Al-Quran itu diiropi. Diiropi itu maksudnya adalah diketahui atau diberi tanda i'rab atau dijelaskan i'rabnya. I'rab itu berkait tentang harokat akhir daripada sebuah lafaz di dalam bahasa Arab. Agar apa kemudian upaya mengi'rabi Al-Quran ini dilakukan oleh Sayyidina Ali, yakni untuk memudahkan orang membaca Al-Quran dan Al-Quran itu tidak diselewengkan dengan cara baca yang berbeda atau dengan bacaan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Nah, pada zaman Sayyidina Ali melalui Asad ad-Dawali, beliau juga membuat tata baca Al-Quran yang disebut dengan ilmu tajwid. Ini kemudian ada tasydid, kemudian ada alif, ada alif layyinah dan lain sebagainya, ada wawu jama'. Ini muncul di zaman Sayyidina Ali. Nah, Al-Quran sudah tetap pada porsinya, baik itu di zaman Nabi, di zaman Sayyidina Abu Bakar, di zaman Sayyidina Utsman, bahkan di zaman Sayyidina Ali. Sudah tetap, sudah punya pakem dalam bacaannya. Akan tetapi, perlu diingat, Al-Quran ini akan masuk kepada bangsa-bangsa tertentu yang memiliki bahasa yang berbeda. Kemudian, karena Al-Quran ini berhadapan dengan bangsa dan bahasa yang berbeda, lahirlah sebuah qiraah yang kita sebut dengan qiraatus sab'ah.
di zaman tabi'in muncul istilah qiraatus sab'ah, di mana qiraatus sab'ah ini adalah pengaruh daripada, atau lahirnya qiraatus sab'ah ini pengaruh daripada logat bangsa yang berbeda untuk menerima Al-Quran. Di zaman tabi'in, untuk mengucapkan wadduha, ada yang mengucapkan wadduha dengan mengucapkan wadduhe. Ya. Kemudian bahkan jangan ke tabi'in saja, di Indonesia saja ketika Al-Quran diajarkan di Indonesia, itu juga nanti ada logat yang berbeda. Contoh sebagaimana tercatat di dalam sejarah, untuk membaca atau mengucapkan ain, ada yang mengucapkan ain menjadi ngain. Ini tercatat dalam sejarah. Bahkan saat ini di Jawa Tengah pun masih mengucapkan makhrajnya ain menjadi ngain. Dan pada saat itu para wali songo sebagai ulama yang menyebarkan agama Islam di Indonesia itu mentolerir bacaan ain menjadi ngain. Ya. Oleh karena itu ini adalah munculnya, atau oleh karena itu munculnya qiraatus sab'ah itu bukan lahirnya Quran baru, tetapi lahirnya logat dalam membaca Al-Quran, bukan lahirnya Al-Quran baru. Jadi jika ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu juga ada variannya, ada varian Imam Hafaz, ya, Quran ala Imam Hafaz. Quran ala Imam Hafaz, Imam Hamzah itu bukan berarti Al-Quran itu beda. Al-Quran itu sama dalam bentuk lafadz, ya, dan maknanya, tetapi cara membacanya itu yang berbeda. Imam Hafaz dengan Imam Hamzah, dan imam-imam yang lain yang ada 7. Sehingga jangan dikatakan bahwa Al-Quran itu antara Quran qiraatus sab'ah 1 dengan qiraatus sab'ah yang lain itu berbeda. Hal ini tentunya ini bisa menjadi argumentasi bahwa Al-Quran itu tetap orisinil. Nah, Al-Quran yang ada di Indonesia dengan bacaan yang wadduha itu karena memang penyebar Islam ke Indonesia itu menggunakan imam, salah satu daripada imam qiraatus sab'ah tertentu, sehingga bacaannya adalah wadduha. Ya. Nah, nanti kalau kita ke Yaman, kemana dan lain sebagainya, itu nanti akan berbeda logatnya, dan itu masih dalam kategori orisinil karena lafadznya sama, maknanya sama, tapi logatnya berbeda. Jadi kalau kita bahas lagi, Al-Quran itu sampai kepada kita itu orisinil atau tidak? Kalau lihat daripada periwayatannya dan upaya menjaganya Al-Quran, itu tentunya orisinil. Lebih-lebih Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu Allah yang turunkan dan Allah yang menjaga. Inna nazalnahu wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Al-Quran dan kami yang menjaga. Ini artinya Allah menjamin keorisinalan Al-Quran sampai kapanpun. Dan dalam kaitan ini tentunya kalau kita lihat lagi dari sejarah, berapa banyak upaya dari misionaris Kristen menginginkan merubah Al-Quran, tetapi mereka tidak mampu merubah Al-Quran. Termasuk juga keinginan untuk menghapus ayat-ayat Al-Quran. Mereka tidak mampu menghapusnya. Karena kita punya cara untuk memelihara Al-Quran. Cara yang pertama bukan hanya menulis. Ketika Al-Quran itu hanya ditulis di dalam sebuah mushaf, ini mungkin akan bisa Al-Quran itu dihapuskan, dirubah, atau bahkan dihilangkan beberapa ayatnya. Tapi Al-Quran itu tidak hanya ditulis, Al-Quran itu dihafal.
Ketika Al-Quran di dalam mushaf itu tidak sesuai dengan hafalan, maka ada sesuatu yang dirubah. Sehingga Al-Quran itu kemudian disempurnakan lagi dengan hafalan. Ketika hafalan salah, kita masih punya orisinil Al-Quran yang belum dalam bentuk mushaf yang belum dirubah. Ini sama halnya ketika di zaman Rasul. Di zaman Rasul dan di zaman para Khulafaur Rasyidin, Al-Quran itu ditulis, ketika dirubah saja satu huruf saja di dalam Al-Quran atau satu kalimat saja di dalam Al-Quran, itu akan nampak karena tidak sesuai dengan hafalan. Ini yang tentunya berbeda dengan kitab-kitab lain yang mereka menulis kitab mereka, tetapi mereka tidak menghafalkannya. Kemungkinan kalau ada orang jahat ingin merubah kitab mereka, mungkin terjadi karena mereka tidak menghafal, hanya menulis. Dan kelebihan daripada Al-Quran adalah Al-Quran itu tetap berbahasa Arab dengan tulisan yang ditetapkan standarnya dari Nabi sampai ke kita. Tetapi kitab lain tidak begitu. Contoh Injil itu ketika masuk ke Indonesia akan berbahasa Indonesia, masuk ke Inggris akan berbahasa Inggris. Di mana kita tahu bahwa setiap perubahan bahasa itu pasti ada pengurangan, ada tambahan. Ini yang kemudian kita ragukan.